aku Bu terkait dengan GMO. Saya pernah urus persyaratan untuk ekspor negara mana itu sudah ditanyakan wajib semua bahan harus sudah punya statement letter non GMO. Seperti itu Bu. Itu untuk luar negeri tapi ya. Kalau Indonesia mungkin belum banyak yang menerapkan seperti itu Bu. Oke. Oke, ya. Gimana, Oke. Bu Hanum? Gimana Bu Hanum? Oke, Mbak. Terima kasih Ya, atas terima informasinya ya. kasih. Membantu Ya, sekali ya. terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Hanum. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, kita beralih lagi ke pertanyaan di Slido. Dari Kak Nadia, untuk penilaian bahaya apakah subjektif orang tertentu atau beberapa orang yang memiliki posisi berbeda namun terikat dengan yang menilai dia LL, LH, atau HH? Oke, penilaian bahaya apakah dia signifikan atau tidak signifikan? Setahu saya dia datanya harus yang objektif ya, sebisa mungkin kita hindari dulu pendapat subjektif gitu ya. Jadi kita cari dulu pertama gini, kalau untuk data possibility and likelihood itu pasti objektif menurut saya karena kan kita menggali informasi dari histori perusahaan. Artinya itu sudah menjadi fakta, sudah menjadi sesuatu yang terjadi atau belum terjadi, sudah pasti. Berarti itu kan datanya objektif ya. Kemudian yang menjadi agak susah di sini adalah mengenai severity. Bagaimana kita ketika kita belum kejadian tapi kita mau tahu severity-nya apa gitu ya. Nah, severity ini juga harus yang sebisa mungkin dapat dipertanggungjawabkan mengenai bagaimana penentuannya gitu ya Kak Nadia. Jadi severity ini harus dicari baik di regulasi atau misalnya di jurnal atau misalnya hasil penelitian yang menyatakan bahwa memang severity-nya ini masuk ke dalam low, medium atau high. Jadi bisa secara subjek dulu ya, cari dulu informasi yang memang dia bisa digali secara ilmiah dan valid gitu. Biar nanti hasilnya juga valid, nggak bisa berdasarkan pendapat orang tertentu saja. Jadi semuanya harus dipertimbangkan. Seperti itu kan dia. Oke. Oke, Next. terima kasih. Jawabannya Kak, dari Kak Sabrina NH, bila industri memang produksi barang berbahaya, zat kimia atau obat, apa hazard assessment-nya sama, dan bagaimana dengan produk yang pasti mengandung seperti tepung dan susu? Nah, Oke, ini juga kurang lebih kalau zat kimia atau obat, saya kurang tahu ya dia pakai HACCP atau enggak ya. Karena dia bukan produk pangan, tahu saya. Nah kalau untuk yang sudah pasti memproduksi produk alergen seperti tepung dan susu. Ini sama pertanyaannya kurang lebih kayak yang tadi, kalau produksi beras semut bagaimana? Nah, masalahnya kan tadi saya sudah angkat bahwa kalau misalnya dia bergerak pada produksi tepung, susu, atau bahan yang memang notabene dia adalah alergen gitu ya. Ya, sudah, jangan masukkan hazard kontaminasi karena kan non-alergen pada skala proses bisnis saat itu. Kecuali kalau misalnya proses bisnisnya memproduksi tepung dan misalnya apa bahan non-alergen, misalnya cornstarch gitu misalnya. Itu kan bisa ada kontaminasi dan masuk ke dalam potensi bahaya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya alergennya tepung dan yang sebelahnya juga tepung, sampingnya tepung, semua produksi tepung, saya rasa hazard alergen untuk kontaminasi karena yang diangkat di sini adalah bahaya kontaminasi. Itu bisa dihilangkan gitu ya. Tapi masukkan bahaya-bahaya lain seperti fisik, kimia, mikrobiologi. Nah, kalau kontaminasi mau mengontaminasi apa? Toh yang lain juga sama-sama alergen gitu. Jadi lebih kepada awareness-nya aja sih untuk klien atau konsumen yang mengkonsumsi produk kita agar tahu bahwa memang statementnya alergen di situ diinformasikan kepada pelanggannya seperti itu. Ini sama ya tadi pertanyaannya seperti yang gula semut ya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, ini mungkin last question ya Kak ya. Dari Anonymous, contoh kasus kalau yes-nya itu sampai Q3 apa ya Kak? Contoh kasus kalau yes-nya sampai Q3. Q3 itu kalau control measure-nya belum tersedia ya. Nah, banyak sih sebenarnya kayak misalnya gini, kayak misalnya dia mau kayak sieving floor gitu ya, sieving floor atau misalnya dia mau mengayak tepung gitu, tapi dia belum punya ayakan atau misalnya belum punya SOP atau IK yang berkaitan dengan pengayakan tepung. Nah, itu dia masuknya dia no karena dia belum ada control measure yang tersedia. Tapi di situ no-nya di sini dia dengan catatan, katanya ada catatannya ya di situ. Catatannya dia harus segera merumuskan control measure
yang ada. Jadi intinya gini, dia butuh control measure, tapi di Q3 ini dia yes, artinya dia membutuhkan real control measure-nya tuh fasilitasnya apa gitu, peraturannya seperti apa. Dia yes kalau sudah punya semuanya, segala macam pemantauan, mesin-mesinnya, peralatan pemantauannya ada. Nah, dia no kalau dia belum punya, tapi no-nya dia ada catatan. Catatannya ya buat control measure-nya, ada kan fasilitasnya, ada kan prosedurnya, seperti itu. Nah, itu untuk case ya terkait dengan ketersediaan alat-alat untuk pengendalian atau sumber daya untuk mengendalikan ya. Case-nya bisa macam-macam ya. Contohnya tadi kan ada yang sampai Q3, ada yang sampai Q4. Nah, itu putusnya di putusnya di Q3 itu karena ketersediaan terkait dengan prosedur pemantauan terkait dengan tadi control measure-nya sudah sedia atau belum, seperti itu. Oke. Gitu Kak Arina. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, sepertinya ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi ya Kak sesi Q&A ini karena kita sudah kehabisan waktu. Baik, karena kita sudah berada di ujung acara, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Oke, Kakak host mungkin bisa dibantu ditutup slide-nya, dan saya juga minta maaf kepada teman-teman belum bisa membacakan satu-satu ya. Oke, baik, saya bacakan. Jadi GMP atau Good Manufacturing Practices atau biasa kita kenal dengan pedoman cara produksi pangan olahan yang baik, di mana penerapan GMP ini diantaranya bertujuan untuk menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntunan konsumen. Pedoman GMP ini dimaksudkan sebagai acuan umum bagi industri pengolahan pangan dalam menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk HACCP yaitu Hazard Analysis Critical Control Point atau biasa kita sebut dengan sistem analisa bahaya dan pengendalian. Sistem HACCP ini secara sistematik dan ilmiah mengidentifikasi bahaya spesifik dan tindakan pengendaliannya untuk menjamin keamanan dari produk pangan yang dihasilkan. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya tulis, teman-teman. Baik, sebelum kita akhiri acaranya, boleh sedikit memberikan sedikit closing statement, Kak? Oke, nah buat teman-teman Bapak Ibu yang hari ini pertanyaannya belum disampaikan, jangan dulu kecewa, kita masih ada besok sesi satu lagi ya Kak ya, sesi pelatihan, ada ISO 22000, ada FSSC. Nah, GMP dan HACCP ini adalah yang membangun ISO 22000 dan FSSC ya, jadi boleh besok masih ada 2 sesi pertanyaan lagi tuh besok, nanti boleh disisipkan pertanyaannya, siapa tahu nanti dibacakan sama Kak Arina, atau nanti raise hand di sesi pelatihan besok silakan. Jadi kita masih punya kesempatan untuk tanya jawab lagi besok. Oke, closing statement dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, antusiasmenya sudah bergabung pada pelatihan hari ini di hari Sabtu ini. Pesan saya semoga semuanya bisa ikut berpartisipasi. Oke, semangat terus ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Kak Arina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rizka Amalia. Keren banget ya teman-teman, Kak Rizka materinya super detail banget dan sangat bermanfaat tentunya bagi kita. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua untuk mengisi link evaluasi dan juga post-test yang sudah kami bagikan. Baiklah, saya selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang menyampaikan hadir di acara kita yang istimewa ini. Dan saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dari saya dan kami dari Makin Ahli mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.